Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori permintaan dan penawaran Islam. Di sini kami akan membahas mengenai 6 macam konsep. Yang pertama yaitu mekanisme kurva permintaan barang halal. Yang kedua yaitu konsep konsumsi intertemporal konvensional dan Islam. Yang ketiga konsep total cost dan marginal cost. Keempat, pengaruh pajak penjualan terhadap permintaan dan penawaran. Kelima, proses internalisasi biaya eksternal. Dan keenam, penerapan biaya kompensasi batas ukuran atau daur ulang. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang kita review dulu apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Permintaan merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang diminta pada pasar tertentu dan pada tingkat harga tertentu dalam periode kurun waktu tertentu. Permintaan ini menunjukkan tingkat permintaan akan suatu barang atau jasa dari sebuah konsumen. Untuk hukum permintaan yaitu bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka permintaan terhadap suatu barang tersebut akan naik. Pada hukum permintaan ini berlaku asumsi ceteris paribus. Jadi hukum permintaan ini itu berbanding terbalik antara harga barang sama barang yang diminta. Selanjutnya, apa itu penawaran? Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Untuk hukum penawaran adalah yang berbunyi semakin tinggi harga barang, semakin banyak barang yang akan ditawarkan oleh para penjual, dan berlaku sebaliknya. Jadi, hukum penawaran ini berbanding lurus antara harga barang dengan barang yang ditawarkan. Kita akan review bagaimana sih kurva permintaan maupun kurva penawaran. Yang pertama, kurva permintaan. Sekilas saja di situ ada contoh kurva permintaan. Ada harga per mangkok dalam itu, harga per mangkok bakso. Ada harga 20.000, saat harga 20.000 jumlah barang yang diminta 120 mangkok. Saat harga 18.000 jumlah yang diminta 140 dan seterusnya. Jika kita diasumsikan ke dalam kurva, maka akan diperoleh titik A ini harga di sini. Saat harga 20.000, maka jumlah yang diminta adalah 120 mangkok. Sedangkan saat harga 18.000, jumlah yang diminta di sini titiknya ini 140 mangkok. Sampai saat harga 12.000 rupiah, jumlah yang diminta adalah 200 mangkok. Jadi kurva penawaran itu bentuknya kurva permintaan itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya yaitu kurva penawaran. Dalam kurva penawaran ini juga sama, tadi ada harga per mangkoknya itu titik A 20.000, namun jumlah yang ditawarkan 200. Jadi harganya ini tinggi dibandingkan harga yang lain, tapi jumlah yang ditawarkan pun juga cukup tinggi ditawarkan penjual. Ini di harga 12.000, jumlah yang ditawarkan hanya 120.000. Kita masukkan di sini titik A. Kita masukkan titik A di sini. Harga 20.000, maka barang kuantitinya itu yang ditawarkan 200. Sampai harga 12.000, barang yang ditawarkan itu 120. Jadi beginilah gambarnya kurva permintaan
dan kurva penawaran. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai mekanisme kurva permintaan barang halal. Teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan turun. Teori permintaan Islami membahas permintaan barang halal, sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi dan bisa digunakan. Jadi kalau dalam Islam itu harus memperhatikan mana barang halal dan mana barang haram. Kalau teori konvensional, semua barang atau semua komoditi itu bisa kita gunakan atau bisa kita konsumsi. Perbedaannya di situ letaknya. Kurva permintaan barang halal. Di sini tadi di bawah ini itu ini ada kurva permintaan. Ada kurva permintaan. Kurva ini bunyinya, penjelasannya. Yang pertama, konsumen mempunyai pendapatan I, disimbolkan I, itu sekitar 1 juta. Dan menghadapi pilihan untuk mengkonsumsi barang X dan barang Y dengan dua-duanya adalah barang halal. Jadi antara barang X dan barang Y itu sama-sama barang-barangnya halal. Yang kedua, bisa dikatakan pula jika harga barang X atau disimbolkan PX adalah 100.000 dan harga barang Y atau PY 200.000, titik A aksen dan titik A double aksen menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang X dan titik B menunjukkan konsumsi seluruhnya dialokasikan pada barang Y. Penjelasan yang ketiga yaitu bila terjadi penurunan harga X menjadi PX sama dengan 50.000, harganya yang tadi semula 100.000 sehingga sekarang turun tinggal 50.000. Maka kaki budget line di kurva tadi pada sumbu X akan bertambah panjang. Perpanjangan kaki sudut X ini membuktikan bahwa ketika harga X turun, maka preferensi konsumen untuk menaikkan pembelian terhadap komoditi X meningkat. Karena yang berubah adalah harga dari salah satu komoditas, maka preferensi harga untuk komoditas Y tidak berpengaruh. Jadi yang naik itu cuma X, Y tetap. Penjelasan yang keempat yaitu bila harga X menjadi 25.000, maka kaki budget line pada sumbu X akan semakin panjang. Jadi di sini tadi di penjelasan ketiga itu kan dari PX berubah ke PX1. Nah, dari penjelasan keempat ini dari PX1 PX2 berubah lagi menjadi PX3. Maka kaki budget line pada sumbu X akan semakin panjang. Titik perpotongan sumbu X tidak berubah, sedangkan titik potongan dengan sumbu X berubah. Malah sumbu Y tidak berubah, sedangkan titik potongan dengan sumbu X berubah. Karena kembali lagi bahwa harga yang berubah itu harga X bukan harga Y. Penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulannya, semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, kita mendapatkan slope kurva permintaan yang berslope negatif untuk barang halal. Sebagaimana lazimnya kurva permintaan yang dipelajari dalam ekonomi konvensional pada umumnya. Dari kurva tadi, kita dapat simpulkan barang X dan barang Y adalah barang halal, sama-sama barang halal ya. Apabila terjadi perubahan harga X atau PX tadi, di mana PX1 kurang dari PX2, ini tadi PX1 kurang dari PX2, mohon maaf, ini PX1 kurang dari PX2, dan PX2 kurang dari PX3, dan income tetap, pendapatannya tetap 1 juta. Maka income per PX1 kurang dari income per PX2 kurang dari income per PX3, sehingga
QX1 kurang dari QX2 kurang dari QX3. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai konsep konsumsi intertemporal, konvensional, dan Islam. Konsep konsumsi intertemporal itu apa sih? Konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama, bisa disebutkan periode pertama, dan masa yang akan datang atau periode kedua. Konsumsi intertemporal yang pertama itu konvensional. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan secara matematis yang dapat ditulis rumusnya Y sama dengan C plus S, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, dan S sama dengan tabungan. Misalkan pendapatan konsumsi dan saving atau tabungan pada periode pertama adalah Y1, C1, dan S1, dan periode kedua disimbolkan Y2, C2, dan S2, maka dapat dituliskan menjadi pendapatan pertama itu Y1 plus C1 plus S2 sama, pendapatan kedua juga begitu. Jika ini ada sedikit tambahan, apabila konsumsi di periode pertama lebih kecil daripada pendapatan, maka akan terjadi saving atau tabungan, dan konsumsi di periode kedua semakin besar, yang disimbolkan Y1 sama dengan C1 plus S1, sedang dengan keterangan C1 kurang dari Y1 tadi, konsumsi kurang dari konsumsi 1 dikurang dari pendapatan, Sedangkan pendapatan 2 yaitu Y2 sama dengan C2 plus S2 sama atau C2 plus S1 plus S2. Pada prinsipnya, perilaku konsumen terjadi selisih antara pendapatan dengan jumlah uang yang digunakan untuk dikonsumsi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, leader. Leader itu apa tuh maksudnya? Di mana jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan. Yang kedua, borrower, di mana jumlah konsumsi lebih besar daripada pendapatan. Dan yang ketiga yaitu Polonius point, di mana jumlah konsumsi sama dengan jumlah pendapatan. Selanjutnya yaitu konsumsi intertemporal Islam. Konsumsi intertemporal dalam Islam itu merujuk pada Monzerkaf yang mengembangkan pemikirannya dengan mengasumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat. Kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian, adanya mudharabah, para pelaku ekonomi harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan kemaslahatan bersama. Instrumen yang mempengaruhi jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi melalui 2 periode. Yang pertama yaitu zakat, yang kedua infak, dan yang ketiga bagi hasil. Oleh karena itu, pertama, persamaan pendapatan menjadi Y, yang tadi semula di konvensional Y sama dengan C plus S, kita berubah Y sama dengan C plus infak plus S. Dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan VS plus S, di mana VS sama dengan C plus infak. Terdapat tiga indikator di intertemporal Islam. Yang pertama yaitu hubungan terbalik riba dengan sedekah. Keadaan ini akan digambarkan 3 kombinasi utility function. Dalam hal ini disebut indifference curve atau IC dengan budget line. Kurvanya begini. Lanjut saja. Yang kedua yaitu hubungan terbalik saving ratio dengan final spending. Hubungan antara saving ratio dan final spending dapat dilihat dalam 2 periode, yaitu periode pertama dan periode kedua, yang dirumuskan FS total sama dengan FS dalam kurung T sama dengan 2, atau Y1 per S1 plus S1 Z1.
Z min ZS1 dan seterusnya sampai Y1 dikali 1 min ZS. Yang ketiga, kurvanya begitu. Yang ketiga, investasi tabungan. Dalam Islam tidak memberikan insentif terhadap saving yang tidak diinvestasikan. Namun dalam Islam memberikan insentif untuk melakukan investasi. Rumus untuk menginvestasikan harta melalui kerjasama mudharabah yang mana return return akan dibagikan berdasarkan nisbah yang dirumuskan, yaitu Y sama dengan PR kali V kali W, di mana Y ini pendapatan, P ini nisbah bagi hasilnya, V ini tingkat pemanfaatan harta, sedangkan W adalah harta yang ditabung. Konsep total cost dan marginal cost. Biaya produksi dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Total cost yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi. Biaya marginal, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Pengaruh pajak penjualan terhadap permintaan dan penawaran. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli ke atas barang-barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Pada umumnya, pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu persentase tertentu dari hasil penjualan. Misalnya, pajak penjualan adalah 10% dari harga atau hasil penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai sebesar misalnya 100 per liter bensin premium atau kisarannya 10% dari harga per unit akan meningkatkan average total cost. ATC secara langsung juga berarti peningkatan MC. Bila harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini berarti penurun profit karena total revenue tetap sedangkan total cost meningkat. Sebelum adanya pajak penjualan, tingkat profit sebesar profit 1. Dengan adanya pengenaan pajak penjualan, tingkat profit menurun jadi profit 2. Jadi, pengenaan pajak penjualan akan membawa pengaruh. Yang pertama, turunnya total profit dari profit 1 menjadi profit 2. Yang kedua, turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh puncak gunung kurva profit. Secara grafis, puncak kurva profit 1 lebih tinggi daripada puncak kurva profit 2. Yang ketiga, mengecilnya rentang skala produksi dari Q1 aksen, Q1 double aksen menjadi Q2 aksen, Q2 double aksen, di mana Q1 aksen lebih kecil daripada Q2 aksen dan Q1 aksen, Q2 double aksen. Selanjutnya adalah proses internalisasi biaya eksternal. Perilaku memaksimalkan profit seringkali mendorong produsen untuk berlaku aniaya. Salah satu cara untuk meningkatkan profitnya adalah dengan memindahkan biaya-biaya yang seharusnya ditanggung produsen kepada pihak lain. Biaya yang paling mudah untuk dialihkan adalah biaya yang tidak mempunyai kaitan langsung proses produksi. Misalnya, biaya pembuatan penampungan limbah pabrik yang seharusnya ditanggung produsen karena merupakan konsekuensi dari produksinya, dialihkan kepada masyarakat dengan cara membuang begitu saja limbah pabrik ke tempat-tempat umum. Dalam ilmu ekonomi, tindakan produsen ini disebut dengan negative externalities.
Secara grafis, upaya produsen melarikan diri dari tanggung jawab ini digambarkan dengan turunnya ATC dari ATC 1 menjadi ATC 2 dan marginal cost turun dari MC1 menjadi MC2. Dengan tingkat MC yang lebih rendah, produsen akan menawarkan lebih banyak barang, sedangkan dengan tingkat ATC yang lebih rendah, produsen akan menerima average economic rent yang lebih besar pula. Dengan demikian, profit akan naik dari profit 1 menjadi profit 2, seperti yang bisa kita lihat pada kurva. Selanjutnya adalah penerapan biaya kompensasi, batas ukuran, dan daur ulang. Dalam sejarah perekonomian Amerika Serikat, emission standard merupakan pilihan dalam mengontrol negatif externalities. Sedangkan di Jerman, emission phase merupakan pilihan. Secara teoritis, sebenarnya kedua instrumen ini dapat memberikan hasil yang sama. Misalnya suatu perusahaan multinational company yang punya dua pabrik masing-masing di Amerika Serikat dan Jerman. Di Amerika Serikat ditentukan bahwa emission standard adalah 12 unit. Di atas standar ini, produsen akan dikenakan denda yang besar atau bahkan dikategorikan melakukan tindakan kriminal. Untuk menjaga agar proses produksi yang dilakukan tidak melebihi 12 unit, produsen harus mengeluarkan biaya sebesar 36.000 US dollar. Di Jerman ditentukan emission phase untuk setiap unit produksi adalah setara 30.000 US dollar. Maka ia pun akan berproduksi tingkat polusi 12 unit dan membayar sebesar 36.000 US dollar. Dalam konsep Islam, mencegah mafsadah lebih diutamakan daripada memperbaiki dampak buruk mafsadah. Meskipun dampak buruk tersebut timbul sebagai akses dari suatu produksi yang bermanfaat. Itu sebabnya penggunaan mekanisme recycling lebih diutamakan daripada instrumen phase dan standar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.